Juga ya nanti ya bertugas selektif juga begitu. Ya, memang haknya setiap OAP punya hak ya, untuk bisa duduk menjadi wakil kita di DPRP maupun juga di DPRK Kabupaten Kota. Tetapi kan ada prosesnya. Walaupun dibilang ini pengangkatan, tapi juga bukan penunjukan. Ya, diangkat ini bukan berarti ditunjuk. Gitu. Kalau ditunjukkan bisa dari sini kita bilang saya siapa mewakili siapa. Kalau pergi mewakili kita, ini tidak. Harus ada prosesnya. Dalam sistem pemilihan ini di dunia itu hanya ada dua model, Pak. Ya, model yang pertama disebut dengan pendekatan yang disebut dengan pendekatan mekanis. Ya. Kalau mekanis berarti semua orang memilih. Ya. Basisnya adalah individu. Jadi tadi penduduk yang sudah memenuhi syarat itu biasa menggunakan pendekatan mekanis. Setiap orang punya hak suara untuk memilih wakilnya. Ada juga model yang kedua, namanya model organis. Bisa berdasarkan pada kelembagaan ya, atau kelompok kepentingan dan seterusnya. Itu jadi ada dua caranya, di dunia ada dua cara. Jadi artinya kita memilih ini juga dengan dua cara itu sudah. Hanya ada satu hal yang penting yang ingin saya garis bawahi. Jangan sampai kita ini, tadi kan kita mau menyelesaikan masalah. Tapi jangan sampai kita menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Ya, niat kita baik semua, niat pemerintah luar biasa tadi. Untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik orang asli Papua. Ya. Tapi jangan sampai ruang yang luas ini kemudian menjadi sumber konflik. Sumber konflik. Karena itu saya ingin menggarisbawahi ada perbedaan prinsip. Ya. Ada perbedaan prinsip antara MRP dan DPRP dalam hal proses pemilihan ini. Kalau MRP jelas ada adat, ada perempuan, ada agama. Adat kita semua tahu. Kita semua yang tahu adat ini, kita tahu semua adat itu eksklusif. Ya. Tidak bisa adat A diwakili oleh adat B. Ya. Jadi tidak bisa nanti adat Moi diwakili oleh adat Membran atau sebaliknya. Atau adat Imeko sana diwakili sama teman-teman dari Tambrau. Tidak bisa. Itu eksklusif. Adat, ada keterwakilan adat ya, yang menentukan adalah masyarakat adat yang bersangkutan, tidak bisa oleh masyarakat adat yang lain. Ya, itu secara turun-temurun begitu. Kalau kita bicara adat itu begitu, tidak bisa kita campur adukan. Nah, itu kalau yang ada di MRP sana. Dan kemarin prosesnya sudah jalan ya, melalui berbagai kelembagaan ya, adat, kemudian menghasilkan wakil-wakilnya. Itu sudah selesai ya. Ada sedikit dinamika biasa, sesuatu kalau mulus-mulus terus juga tidak bagus juga. Jadi harus ada dinamika supaya kita belajar apa yang harus kita perbaiki ke depan. Tapi yang ini Bapak Ibu ya, yang ini bukan mewakili adat ya. Ini mewakili OAP. Jadi tidak dibatasi oleh tadi itu kultur yang sempit itu. Artinya kalau di Tambrau misalnya Pak Bupati, ada orang Papua yang bukan orang Tambrau, tetapi dia punya komitmen, dia punya kemampuan luar biasa. Selama ini dia sudah banyak berbuat untuk Tambrau sana. Kenapa tidak? Dia bisa
dipilih mewakili Tanggal. Dan jangan lagi kita bikin kota-kota kali Pak. Ya. Di kota sini ya, tidak harus semua orang Muhi. Ya, ada tokoh-tokoh intelektual ya, Papua yang ada di sini, yang banyak suku Papua yang di sini. Kalau dia selama ini punya komitmen, ya, punya kepekaan, punya kepedulian untuk kepentingan OAP, selama ini dia nyata-nyata memperjuangkan hak-hak OAP, walaupun dia bukan orang Moi, kenapa tidak kita masukkan dia di dalam DPRK atau DPRP mewakili nanti wilayah ini. Ya. Satu, untuk meningkatkan pemahaman yang baik kepada pemerintah kabupaten kota dalam rangka proses seleksi regulasi kebijakan terbaru tentang Permendagri 2 2024 dan Pergub nomor 4 tahun 2024 tentang mekanisme pengangkatan DPRP maupun DPRK, tata cara seleksi kepada kabupaten kota dan kepada masyarakat. Nama kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 2024 dan Peraturan Gubernur nomor 4 2024. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan yaitu tanggal 30 April WIT hingga selesai, bertempat di Relix Panorama Hotel Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. 5 peserta